Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah di dalam sholat adalah membaca surat atau ayat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Berdasarkan itu maka kita semua sebetulnya memiliki surat atau ayat yang melimpah untuk kita baca setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan semua surat ataupun ayat dalam Al-Quran itu boleh untuk dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada di dalam juz 30. Selain itu, ada juga yang membaca surat-surat atau ayat dengan disesuaikan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya momen ketika bulan Ramadan, atau situasi ketika sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada surat atau ayat yang dibaca Rasulullah ketika sholat subuh? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari Qutbah bin Malik beliau pernah berkata, dirinya pernah sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat dari surat Qaf ayat 10, hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama ketika sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan dengan membaca surat Qaf sampai di ayat 10, kemudian dilanjutkan rukuk dan seterusnya. Kenapa Rasulullah SAW membaca surat Qaf di rakaat pertama waktu sholat subuh? Apakah keutamaannya? Jika dipahami, isi surat Qaf garis besarnya adalah untuk memberi peringatan manusia tentang kejadian manusia. Demikian juga peringatan tentang hari berbangkit, hari hisab, surga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Hal ini supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwa akan ada hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu kemudian dihisap semua amalannya dan diberikan balasan setimpal sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi manusia yang banyak amal baiknya, maka akan diberikan ganjaran masuk surga. Dan untuk yang banyak amal buruknya, akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, lantas apa yang dibaca Rasulullah pada saat rakaat kedua sholat subuh? Dari Amir bin Haris ia berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam Al-Quran
Surat At-Takwir juga bercerita tentang peringatan kepada manusia akan datangnya hari kiamat. Sepertinya surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwa keadaan alam semesta ketika datang hari kiamat semua akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga seluruh alam menjadi gelap gulita dan manusia tidak akan bisa menghindar dari pengadilan Allah tentang semua amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Lalu apa saja keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? Dengan mengetahui maknanya, insya Allah akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan rasa khusyuk dalam sholat, karena bahwasanya kita semua akan meninggal dunia, sehingga akan sangat celaka ketika kita meninggal namun tidak memiliki bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disarankan supaya kita semua bisa membaca dua surat ini ketika mengerjakan sholat subuh dengan memahami maknanya dengan baik, sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.